Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang di ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Kita tahu bahwa kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Karya penebusannya telah memberikan kita keselamatan dan pengharapan baru. Untuk itu pagi ini saya mau mengajak kita mau membalas kebaikan yang Tuhan beri melalui setiap pujian penyembahan. Mari kita bersama-sama sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami mengingat Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan, karya salib-Mu telah memberikan keselamatan buat kami Tuhan, telah memberikan pengharapan baru untuk setiap kami. Bila Tuhan pagi ini kami mau membalas kebaikan-Mu Tuhan, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Mari Tuhan suci kuduskan setiap kami, biar kami layak Tuhan masuk dalam altar kudus-Mu Tuhan. Bila pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan melalui hidup kami Tuhan, boleh Engkau pakai Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kami mau minta Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menaungi setiap kami. Biarlah Tuhan nama-Mu yang kami sanjung, nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan sampai selama-lamanya. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau menaikkan setiap pujian syukur bahwa pengorbanan Tuhan itu telah menyelamatkan hidup kita. Tiada pengorbanan besar yang sanggup selamatkan nyawa selain yang Engkau kerjakan atas hidupku. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu buktikan nyata kasih yang sesungguhnya. Nyawa yang Kau berikan untuk tebus hidupku. Ku naikkan pujian bagi-Mu buat semua sungguh mulia dan sempurna kasih-Mu yang Kau beri. Ku naikkan pujian bagi-Mu buat semua pengorbananmu. Yesus Kau layak terima semua hormat dan pujian kekal selamanya. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan tiada pengorbanan besar, tiada pengorbanan besar ya Yesus yang sanggup selamatkan nyawa selain yang Engkau kerjakan atas hidupku. Salib-Mu
bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Yesus, sembah Dia, Raja di atas segala raja. Sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan, haleluya. Kau Allah yang heran, kami bersyukur. Bangkitkan roh kami Tuhan, haleluya. Untuk itu Tuhan, kami mau angkat kedua tangan kami mau nyatakan Kau yang layak terima pujian. Kau layak terima pujian, Kau layak kulakukan, Kau yang layak terima pujian, kekal sampai selamanya. Lebih lagi nyatakan Kau layak terima pujian, Kau layak kuagungkan ya Yesus. Kau layak terima pujian, kekal sampai selamanya. Ya Yesus, ku naikkan pujian bagi. Ini ungkapan rasa syukur kami Tuhan. Semua perbuatan, ya Yesus, sungguh mulia dan sempurna kasih-Mu yang Engkau beri. Ku naikkan pujian bagi-Mu buat semua pengorbanan-Mu. Yesus, Kau layak terima semua hormat dan pujian, kekal selamanya. Hanya Yesus yang layak. Yesus, Kau layak terima semua hormat dan pujian, kekal selamanya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita. Yang sepakat katakan yes. Yang sepakat katakan yes. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita mau nyatakan ada kuasa dalam darah siapa? Ada kuasa dalam darah-Nya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, angkat tanganmu nyanyi dengan percaya. Ya, nyanyikan dengan iman percayamu. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba
depan aja, belum sampai yang belakang. Kita mau yakini, kita mau percayai bahwa darah Yesus ada kuasa yang menyembuhkan setiap kita. Amin. Lebih lagi ya, tanya samping kiri kananmu, maukah? Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya senggol ya Bapak Ibu. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Darahnya ada kuasa, dalam darahnya, darah domba Allah ada kuasa. Ada kuasa, dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lebih lagi, ada kuasa, darah siapa Bapak Ibu? Darah domba Allah. Haleluya. Ada kuasa, dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dengan iman percaya, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Bilurnya menyembuhkan setiap kita. Kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi ya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Dia baik bagi saya, Dia baik juga bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau nyatakan syukur kita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Dia mati
Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sudah dilawat Tuhan? Tadi yang datang dengan sakit kakinya, sekarang terima kesembuhan. Amin. Amin, haleluya. Tiba saatnya kita sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita tahu betapa besar dan mulia kasih Tuhan, kasih Allah dalam hidup kita. Saya dipelihara sampai saat ini, itu semua karena bukti cinta Tuhan. Bapak Ibu ada di tempat ini juga, itu semua karena bukti cinta Tuhan. Tuhan mencintai Bapak Ibu, Tuhan memelihara Bapak Ibu sampai saat ini. Dia menebus hidup Bapak Ibu dan saya, dan membawa kita kepada kemenangan dan terang yang ajaib. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan, Yesus. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
anugerah kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih kepada Tuhan yang hidup, karena Tuhan rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa dan juga pelanggaran yang pernah kami lakukan. Pengorbanan-Mu Tuhan adalah pengorbanan yang mahal, yang tidak akan pernah tergantikan dengan materi apapun. Tetapi Engkau bergirang ketika kami bersama-sama datang memuliakan nama-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama membangun ibadah untuk mengingat akan kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan kami percaya Tuhan, di dalam setiap ibadah yang kami boleh kerjakan, Engkau memberikan pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang menggugah hati dan pikiran kami, sehingga kami terus menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami diajar untuk tetap setia, diajar untuk taat, dan diajar untuk semakin benar melihat karya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, dan tiba saatnya kami sekarang mau duduk diam, mendengar sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran kami, sehingga apa yang boleh kami dengar itu yang akan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti berita, pemeran daripada film The Passion ini pada akhirnya dia menjadi seorang penginjil. Kenapa demikian? Karena dia merasakan bahwa pada waktu dia peristiwa sedang membuat film ini, dia tersentuh. Dan kemudian sutradaranya yang bernama Mel Gibson, dia pun hari ini juga menjadi salah satu orang yang memberitakan Injil. Jadi dunia filmnya sudah hampir ditinggalkan. Nah Bapak Ibu, inilah satu contoh film yang sangat-sangat memberkati kita semuanya. Ya, aplikasi dari film ini adalah gambaran tentang bagaimana Yesus yang disalibkan. Nah hari ini saya memberikan tema untuk ibadah Jumat Agung kita. Tema yang saya berikan adalah kematiannya mengguncang dunia. Ya, ada banyak orang hebat, mereka kaya, mereka mungkin terkenal, tapi tidak pernah ada kematian dari orang-orang hebat itu seperti yang dialami oleh Tuhan. Nah kita akan melihat dalam Injil Matius pasal 27 ayat 50 dan ayat 51. Yuk kita akan bersama-sama membaca dua ayat ini dengan keras. Kita resapi perkataan firman Tuhan dan kita mengerti dengan baik. 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Amin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin mencoba meresapi, menghayati sebuah peristiwa ketika Yesus disalib, hari itu alam sangat-sangat suasananya itu mencekam. Ya secara tafsir keadaan dunia dimanapun belahannya semuanya tiba-tiba jadi gelap.
Nah, suara nyaring yang diserukan oleh Tuhan itu kalau dalam bahasa asli memakai perkataan asli itu pon megaloan. Jadi artinya apa? Suara yang sangat amat dahsyat. Jadi suara teriakannya Tuhan itu sedemikian menggelegar. Nah, sehingga pada waktu di mana dia sedang berteriak, kemudian suasana yang memang saat itu sudah mulai gelap, tiba-tiba, ya ini di rumah Tuhan, bait suci Allah, tabir bait suci itu terbelah. Ya terbelahnya itu terbagi dua dari mulai atas sampai ke bawah. Kemudian sudah itu terjadi gempa bumi yang amat sangat dahsyat. Ya secara ukuran kalau dihitung secara skala Richter itu kurang lebih sekitar 7,9. Yaitu sangat-sangat besar. Nah, akibat adanya gempa bumi kemudian muncul yang namanya bukit-bukit batu itu terbelah. Nah, secara real dari peristiwa Yesus mati terjadi peristiwa alam yang sangat-sangat dahsyat. Tetapi sebenarnya apa yang sedang Tuhan maksudkan tentang makna daripada tabir bait suci itu terbelah, kemudian terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu itu terbelah. Nah, ternyata secara makna rohaninya Bapak Ibu, yang pertama, tabir yang terbelah itu artinya tabir yang terbelah itu artinya adalah akses surga itu terbuka. Ya, kita tahu bahwa dahulu kalau kita memasuki yang namanya kemah suci, yang boleh memasuki ruang suci dan ruang maha suci itu hanya para imam. Jemaat itu hanya boleh ada di pelataran. Sehingga suasana di dalam pelataran bait suci saat itu terjadi yang namanya kegaduhan. Orang yang mencoba ingin tahu di dalam kemah suci itu ada apa saja mereka tidak bisa mengerti. Tetapi dengan adanya peristiwa Yesus mati di salib, secara pengertian rohani, akses surga itu terbuka. Makanya itu ditulis dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi sejak peristiwa adanya Yesus mati tersalibkan, kemudian bait suci itu terbelah, tabirnya terbelah, orang sudah mulai bisa langsung beribadah masuk ke ruang rumah bait Allah. Nah, dalam pengertian ini yang pertama adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, kalau mereka beribadah sudah tidak ada lagi yang namanya batasan. Makanya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur. Kenapa? Kita bisa memanggil nama Yesus itu Tuhan Yesus. Kita bisa memanggil Allah Bapa yang di surga itu dengan sebutan Aba atau Bapa. Nah, panggilan yang kita kumandangkan tidak perlu dengan teriakan. Dengan perkataan yang paling lembut, bahkan mungkin Anda berbisik, Tuhan itu bisa memberikan jawaban. Nah, kemudian arti yang kedua tentang dari atas sampai ke bawah, itu artinya adalah dari surga turun ke bumi. Jadi Tuhan itu dengan amat sangat sengaja mengoyak yang namanya tabir. Supaya apa? Hubungan antara manusia dengan Tuhan itu bisa terjalin erat. Yaitu pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, terjadilah gempa bumi, itu merupakan hal yang disebut adanya tanda perubahan. Itu yang namanya terobosan. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 26 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi peristiwa kegoncangan pada waktu Yesus disalib, Tuhan berkata bahwa nanti satu kali lagi. Kapan? Waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang perhatikan secara baik, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali terjadi yang namanya gempa. Karena ini merupakan sebuah tanda. Ya, kemarin di Manado ada gempa dengan kekuatan kalau tidak keliru 7,2 skala Richter. Yang paling kena hantaman paling besar itu di sekitar Bitung. Ya, Bitung kurang lebih sekitar 30 km dari Manado. Itu cukup banyak yang rusak.
Kemudian daerah Halmahera itu juga banyak sekali yang kena efek daripada gempa. Nah, jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi. Ya nanti yang sebentar lagi tergoncang apa? Langit. Nah, terobosan ini akan dilakukan oleh Tuhan untuk apa? Mengingatkan bahwa ini loh waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sudah semakin dekat. Yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang batu yang terbelah. Ya, kembalikan lagi. Batu terbelah itu artinya apa? Salib Yesus itu mampu melunakkan sesuatu yang keras. Nah, Tuhan mempunyai satu tujuan bahwa kematiannya ingin merubahkan ini loh hati kita. Tuhan memberikan sebuah penggambaran bahwa bukit batu saja itu bisa pecah. Tapi kenapa kok hatimu sedemikian susah untuk dirubah? Nah, gambaran-gambaran inilah yang perlu kita bersama-sama pelajari dan kita akan eksposisi dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan yang ke-56. Ya, tujuan daripada firman Tuhan adalah melembutkan hati dengan mengingat pengorbanannya di kayu salib. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin nanti kapan-kapan bisa menonton film The Passion secara full, Bapak Ibu mungkin akan bisa tersentuh. Kenapa? Film ini menggambarkan mulai dari penderitaannya Yesus di awal sebelum dia ditangkap. Nah, Tuhan memberikan banyak pesan sekali sebelum dia ditangkap. Ya, semalam sewaktu kita beribadah Kamis Putih, firman Tuhan memberikan hikmat pengajaran. Tuhan memberikan tawaran, siapa orang-orang yang bisa duduk makan sehidangan dengan Tuhan di dalam surga. Ya, semalam sudah saya jelaskan. Nah, hari ini kita masuk dalam eksposisi Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Ya, mengapa kematiannya itu bisa mengguncang dunia? Yang pertama Bapak Ibu, kematian Yesus membuat alam itu berduka. Kenapa manusia yang tidak berduka? Kenapa kok justru alam? Nah, di sini saya tuliskan, dunia mungkin tidak tahu siapa yang mati. Makanya ketika Yesus hidup, Yesus melakukan kebenaran pengajaran Injil, mengabarkan banyak hal sisi yang positif, tetapi manusia menolak. Nah, manusia tidak menganggap, tetapi alam itu tahu. Ya, makanya kita perlu seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Salomo pernah berkata, belajarlah kepada semut. Ya, kita manusia yang disebut dengan sebutan makhluk sosial paling tinggi. Tapi firman Tuhan memberikan perkataan pengajaran kepada kita, belajarlah kepada semut. Kenapa Salomo sampai mengatakan seperti itu, belajarlah kepada semut? Ya, seolah-olah kehidupan kita manusia itu sedang direndahkan. Nah, Bapak Ibu memang perlu perhatikan bahwa akhir zaman manusia hidupnya itu semakin semrawut. Tetapi kalau kita perhatikan binatang dari zaman dulu sampai hari ini ya masih tetap sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, itu menjadi satu acuan dasar, tidak pernah berubah. Ya, seperti satu contoh burung pergi pagi pulang sore itu pasti. Tapi kalau manusia pergi pagi tidak pulang. Kenapa? Sudah punya yang lain. Semut dari zaman dulu kalau jalan beriringan. Kalau ketemu rekannya bagaimana? Menyapa, mesti mantok. Kalau manusia ketemu di jalan menyapa enggak? Hari ini banyak yang melengos. Nah, kita hari ini diingatkan oleh Tuhan. Manusia tidak menanggap Yesus. Manusia tidak menghormati Tuhan yang berkarya. Tapi lihat, ketika Yesus mati, alam itu langsung memberikan tanda. Dalam ayat 45 dan ayat 46 Bapak Ibu perhatikan.
Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya Bapak Ibu perlu bayangkan, Yesus pada waktu malam perjamuan malam terakhir, itu secara tafsir dilakukan antara jam 5 sore ya waktu Indonesia. Kalau di sana mungkin sekitar jam 4. Kemudian mereka berkumpul, berhimpun dalam satu perhimpunan, dalam satu ruang. Yesus mengatakan, "Aku ingin makan perjamuan Paskah denganmu." Ini perjamuan makan yang terakhir, kata Yesus. Nah, tetapi dalam peristiwa itu tiba-tiba firman Tuhan memberikan catatan dalam Lukas pasal 22. Iblis masuk merasuki Yudas. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada satu tokoh, ada satu pribadi yang hebat di tengah-tengah umat. Iblis itu tidak takut dengan keberadaan Yesus. Sama di dalam gereja seperti itu Bapak Ibu. Di dalam gereja itu pasti ada Yesus. Tapi kenapa umat kok masih banyak yang bermasalah? Iblis tahu, kelemahan dari setiap manusia itu tahu. Kemudian sewaktu Yesus sudah mulai melakukan perjamuan makan, tiba-tiba Tuhan mengingatkan lagi kepada yang namanya Petrus. Dikatakan apa? Simon, Simon, hati-hatilah, iblis sedang menampi kamu. Bapak Ibu bisa bayangkan dari jumlah 12 orang murid, 2 orang detik itu dirasuk setan. Kemudian peristiwa yang ketiga apa? Dalam ayatnya yang ke-24 terjadi keributan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ya kok bisa gitu? Kenapa di situ ada Tuhan? Setan bisa sangat leluasa melakukan yang namanya serangan-serangan sampai muncul yang namanya keributan. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa setan itu tahu kondisi kehidupan kita. Setan tahu kondisi kehidupan batin saya, batin Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu seperti apa, setan itu tahu. Nah, Yudas itu secara tafsir adalah orang yang cinta uang. Yang dihantam apa? Masalah uang. Petrus adalah seorang yang egonya tinggi. Dia orang yang paling senang dengan yang namanya hal menonjol. Dihantam juga. Karena apa? Masalah egois. Nah, Tuhan melihat bahwa di tengah-tengah peristiwa seperti itu, iblis yang sedang mencoba memancing, kemudian Tuhan memberikan satu perkataan. Siapa orang yang punya hak bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan yang kemudian bisa duduk makan bersama sehidangan dengan aku? Tuhan memberikan penjelasan. Penjelasannya sangat-sangat jelas. Apa itu? Orang yang tetap bisa menjalin kasih persaudaraan. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diingat hari ini adalah waktu kedatangan Tuhan itu juga semakin dekat. Waktu Yesus mau meninggalkan para murid, iblis menyerang dengan intens. Hari ini Tuhan akan datang, iblis pun juga melakukan serangan-serangan dengan intens. Sehingga peristiwa itu kalau dikaitkan seperti perkataan firman Tuhan dalam surat Petrus, itu nanti juga akan terjadi yang namanya kegoncangan. Yesus mati meninggalkan kegoncangan, Yesus datang pun juga akan menimbulkan kegoncangan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau sampai tidak memahami satu peristiwa ini, yang terjadi apa? Kita akan menjadi orang-orang yang tetap masa bodoh. Nah, detik peristiwa kematian Tuhan, manusia tidak peduli. Ketidakpeduliannya sampai di titik mana? Tadi yang pertama ada 2 orang yang berkhianat. Kemudian dalam peristiwa yang berikutnya dalam Injil Markus disebutkan, ada 1 orang yang meninggalkan Tuhan dalam kondisi telanjang.
Jadi Bapak Ibu perlu ingat, kadang-kadang ketika kita mau mencoba mengkhianat, hal yang paling memalukan pun orang sudah tidak lagi itu dianggap sebagai sebuah hal yang memalukan. Nah, dari peristiwa inilah kita perlu tahu, pada akhirnya alam yang berduka. Kenapa? Manusia sudah tidak lagi peduli. Dukanya alam kapan? Sebelum Yesus mati. Yesus mati jam 3 kurang lebih, alam mulai menunjukkan dukanya kapan? Mulai dari jam 12 siang. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, Yesus semalam-malaman sudah tidak tidur dengan siksaan badan yang mengerikan. Anda nggak disiksa aja kalau lagi nggak bisa tidur, coba perasaannya bagaimana? Yesus detik itu dengan berbagai macam hal serangan, ya mulai dari para murid ribut, ya mereka tidak prihatin, kemudian mengajak para murid untuk berdoa malam, ternyata semuanya tidur. Tahu-tahu lagi sedang berdoa, Yesus ditangkap dengan kasar, kemudian mulai dihajar. Jadi saya membayangkan betapa lelahnya Tuhan detik peristiwa sebelum penangkapan dan waktu dia ditangkap. Orang-orang yang paling dikasih oleh Tuhan hampir tidak peduli. Makanya alam itu memberikan tanda. Belum pernah terjadi ada yang namanya, ya kalau secara fenomena alam, peristiwa dari kegelapan mulai dari jam 12 sampai jam 3, itu orang menyebut ini gerhana matahari. Tapi belum pernah ada gerhana matahari yang panjangnya sampai 3 jam, itu enggak ada. Gerhana matahari rata-rata paling lama itu terjadi paling 7 menit. Jadi mulai terjadi nutup sampai kemudian mulai terbuka itu paling lama 7 menit. Ini 3 jam Bapak Ibu. Nah sesudah itu dalam peristiwa alam berduka, Yesus baru berseru berteriak, Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan teriakan itulah yang ditulis di dalam perkataan firman Tuhan dengan suara nyaring. Dalam pengertian bahasa asli suara Yesus itu menggelegar. Ya Anda bisa bayangkan detik zaman hari itu tidak ada yang namanya speaker, tidak ada yang namanya mic, tidak ada yang namanya power amplifier, tidak ada. Tapi teriakan itu menghujam banyak orang, sampai pada akhirnya ada seorang tentara Romawi yang kemudian bertobat. Kenapa Allah memberikan duka? Karena alam memahami secara benar tentang hal penciptaan. Kalau saudara berkata bahwa lupa, alam kan nggak punya nyawa. Alam itu kan nggak punya jiwa, kok Bapak bisa bilang dia bisa memahami tentang penciptaan Allah? Loh ini yang namanya naturalnya hidup itu seperti itu. Bapak Ibu percaya nggak percaya kalau saudara mungkin pernah belajar tentang ilmu air. Air itu punya kehidupan Bapak Ibu. Jadi yang namanya sungai di tengah kota, di tengah hutan itu semuanya punya alur. Nggak ada sungai yang lurus 100 km gitu, nggak ada. Makanya lihat kalau di kota-kota besar ada yang namanya sungai mencoba diluruskan. Yang terjadi apa? Banjir. Loh kok bisa? Iya, sungai airnya itu punya kehidupan. Jadi dia punya lekuk-lekuk yang berbeda-beda dimanapun tempat itu. Dan saya membaca setiap kali dia mau melakukan tikungan, di tikungan itu terjadi hantaman, itu ternyata punya nilai. Itu yang namanya alam. Makanya lihat, orang yang mencoba merusak alam, alam itu akan murka. Ada di Indonesia yang masih berpegang kepada tradisi-tradisi tidak boleh merusak alam, salah satunya Baduy. Ya dulu di pedalaman Kalimantan itu ada yang namanya suku apa saya lupa, itu juga sangat-sangat menghargai alam.
Nah, alam hari itu berteriak. Alam mulai menunjukkan satu sikap. Menunjukkan apa? Duka. Pertanyaan saya hari ini, ketika kita pernah melihat tontonan seperti Yesus yang tersalib, membaca Alkitab yang mungkin Bapak Ibu semuanya ngelotok cerita tentang penyaliban Tuhan, pertanyaan saya satu, kita berduka dan prihatin untuk Tuhan enggak? Anda mengatakan, Pak, saya kalau melihat Tuhan Yesus disalib itu hati saya nangis loh Pak. Lah kalau hatimu nangis kenapa engkau masih suka berseteru? Kalau hatimu nangis kok engkau masih suka membuli orang? Masih suka menuduh, masih suka memfitnah? Terus rasa prihatinmu itu di mana? Kira-kira kan seperti itu. Alam yang prihatin, alam yang berduka menunjukkan satu sikap apa? Detik itu diam. Loh, jadi kalau Bapak Ibu membaca tentang tafsir waktu di mana terjadi kegelapan di seluruh bumi selama kurang lebih 3 jam. Ya mungkin kalau istilah saya hari ini, alam itu sedang mengheningkan cipta. Bapak Ibu pernah ya kalau lagi upacara bendera, mari bersama-sama kita mengheningkan cipta. Tundukkan kepala. Berapa detik? Paling 30 detik. Orang mengheningkan cipta ada yang rame-rame enggak? Enggak. Nah tradisi itu sampai hari ini itu masih ada di Bali. Yang disebut dengan Hari Raya Nyepi. Untuk apa? Mengingat ini loh alam itu seperti itu. Jadi ini yang hal pertama yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kematian itu mengguncang dunia. Kemudian yang kedua, mengapa kematiannya yang mengguncang dunia? Yang kedua, ya dalam ayat 50 dan ayat 51 saya akan bacakan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal itu bangkit. Ya alam menunjukkan satu peristiwa besar, gempa, bukit terbelah, dan yang paling mengerikan dan istimewa, kuburan itu terbuka. Sekarang apa makna daripada pengertian kenapa kok kematian Tuhan itu mengguncang dunia? Yang kedua, bumi itu memberikan pesan. Kenapa saya katakan bumi itu memberikan pesan? Ini tulisannya, ketika Tuhan sudah banyak bicara, manusia tidak memberikan tanggapan. Maka alam sebagai ciptaannya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya bahwa betapa dahsyat dan besar kuasa Tuhan. Bahkan kematiannya juga itu mampu membangkitkan orang-orang yang mati. Ya saya sengaja memberikan gambar ketika istri Lot diperintahkan oleh Tuhan untuk lari dari Sodom dan juga Gomora. Tetapi lihat, pesan yang diberikan Tuhan untuk Lot dan istrinya dan juga anak-anaknya tidak ditangkap dengan baik. Loh, meskipun keluarga Lot adalah keluarga yang cinta dan takut Tuhan, tapi ternyata yang terjadi, meskipun ada orang yang punya predikat cinta dan takut Tuhan, cinta hartanya juga enggak lepas Bapak Ibu. Dan pengorbanan Tuhan di kayu salib, detik itu sedang mau membicarakan apa? Tuhan sedang mencoba mematahkan yang namanya dosa, keinginan daging, keserakahan. Tapi lihat respon manusia bagaimana? Hampir tidak menanggap. Termasuk orang-orang yang disebut murid, orang-orang yang disebut orang yang paling dekat Yesus. Itu pun juga mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Yang pada akhirnya dalam ayatnya yang ke-51 tadi,
Tuhan memberikan pesan yang pertama tadi. Oke, karena kamu nggak menanggap, sekarang aku izinkan dulu pintu surga itu terbuka. Dengan bukti apa? Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tuhan memberikan satu opsi yang amat sangat baik dan enak. Antara kamu dan aku sekarang tanpa batasan. Kira-kira seperti itu. Ternyata masih nggak mempan, Tuhan beri yang kedua, gempa bumi. Aku akan memberikan yang namanya terobosan baru. Secara fakta hari ini Bapak Ibu, meskipun Tuhan sudah melakukan terobosan, apakah kita sebagai umat Tuhan itu melakukan terobosan? Hampir tidak. Dan yang terakhir ini berbicara apa? Tentang kekerasan hati. Tuhan memberikan contoh, bukit-bukit batu itu terbelah. Ini sangat-sangat pesan yang mungkin sangat sulit untuk kita pahami Bapak Ibu. Tapi inilah kita semuanya. Makanya kenapa kita hampir setiap tahun kita ini diberi pesan. Kita diberi perkataan-perkataan firman yang terus mengingatkan. Firman Tuhan yang mengingatkan hidup kita setiap minggu, tidak merubah kita. Ya saya khawatir Bapak Ibu, kalau sampai-sampai tiba-tiba Tuhan itu memberikan pesan itu dari bumi. Kalau sampai itu benar terjadi, betapa repotnya kita. Betapa mengerikannya hidup kita. Ya ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, mengapa kematiannya itu bisa mengguncang dunia? Ini yang terakhir Bapak Ibu. Tuhan kepingin supaya mata hati kita ini bisa terbuka. Ya di dalam ayatnya yang ke-54 sampai 56 firman Tuhan berkata demikian. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Nah Bapak Ibu perlu perhatikan kenapa di dalam ayat 55 dan ayat 56 para murid atau orang-orang yang dekat Yesus itu yang tidak memberikan sebuah perkataan kepastian. Itu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang meskipun disebut status Kristen belum tentu berani memberikan satu pernyataan. Ya makanya dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ya secara logikanya ketika ada para murid Tuhan, mereka kan bisa berteriak. Mereka bisa mengumandangkan bahwa jangan, dia adalah anak Allah, dia Tuhan. Tapi mereka enggak respon. Makanya yang terakhir ini Bapak Ibu, kadang-kadang ya seperti contohnya peristiwa pada waktu Abraham bertemu dengan Firaun. Firaun itu berani memberikan teguran kepada Abraham. Sama di akhir zaman Bapak Ibu, ada banyak sekali orang-orang Kristen yang hampir tidak mempunyai nilai kekristenan. Sehingga dipakailah seorang yang disebutkan di sini adalah seorang perwira. Orang ini secara tafsir adalah kafir, tidak mengenal Tuhan. Tetapi detik itu dia berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Kenapa dia berani berkata begitu? Karena sudah melihat banyak peristiwa. Ya mulai dari peristiwa penangkapan, hari itu dia bisa melihat Tuhan itu menempelkan ya telinga imam besar, ditempel ulang, sembuh. Kemudian peristiwa kematiannya, ya sangat-sangat mengerikan. Terjadi kemudian apa? Ada gempa dan peristiwa yang lain. Itu yang menjadikan orang ini pada akhirnya apa? Bertobat. Ya saya sengaja memberikan gambar, tolong gambarnya ditampilkan. Ya, seorang perwira yang duduk bersimpuh menghormati Tuhan. Kenapa? Hatinya tersentuh. Ya saya mengajak Bapak Ibu semuanya, biarlah dalam peristiwa kita mengingat akan ibadah Jumat Agung. Ada hal-hal yang selama ini kita belum perlengkapi.
Yuk kita bersama-sama renungkan kembali bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah pengorbanan yang membuat alam itu berduka. Ya, pengorbanan Tuhan di kayu salib membuat Tuhan memberikan pesan melalui bumi. Nah, sekarang kita diminta oleh Tuhan, bagaimana mata hatimu? Ya, kalau kita bisa ingat semua, saya yakin bahwa pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu itu akan bisa merubah karakter kita yang mungkin sampai hari ini masih keras. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sebentar akan bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Bapak-bapak yang sudah ditunjuk untuk melayani mempersiapkan diri, dan kita akan menaikkan satu pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami hari ini diingatkan oleh Tuhan betapa mahalnya karya Tuhan atas kami. Engkau menderita menggantikan kami semuanya. Engkau berdarah-darah sampai pada akhirnya Engkau menyerahkan nyawa untuk kami semua. Dan hari ini Tuhan, ketika kami bersama-sama mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib, kami berdoa di hadapan Tuhan, mohon ampun. Kami minta pengampunan yang daripada Tuhan. Kalau selama ini kami kurang hormat, kami hampir tidak menunjukkan satu sikap prihatin atas pengorbanan Tuhan. Tetapi kami masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Keegoisan, kesombongan, keakuan yang membuat bumi berduka. Alam memberikan pesan kepada kami supaya mata batin kami terbuka. Dan hari ini Tuhan, kami sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang kudus. Kalau sebentar kami akan menerima, kami diingatkan bahwa pengorbanan Tuhan itu sungguh pengorbanan yang amat sangat menyakitkan. Untuk itu Tuhan, kami belajar menghargai. Kami tidak lagi mau melakukan tindakan-tindakan yang keliru di hadapan Tuhan. Menjelang waktu
kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga untuk apa yang Tuhan sudah ingatkan, dan kami sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan. Kau kuduskan, sucikan, menjadi sarana substitusi yang menginsafkan kami semuanya. Bahkan kalau ada yang sakit Tuhan, melalui makan roti dan anggur perjamuan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami kelemahan secara fisik maupun secara hati maupun pikiran, Tuhan juga memulihkan melalui pengganti darah dan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati akan hamba-hambamu yang sebentar akan melayani, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan menerimanya. Dan kami menyambutnya Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari saya undang untuk kembali bersama-sama bangkit berdiri. Kita masing-masing sudah memegang roti dan anggur perjamuan. Kita buka untuk roti dan anggurnya. Kita kembali diingatkan bahwa roti adalah lambang daripada tubuh Kristus. Anggur adalah lambang daripada darah Tuhan. Dua unsur inilah yang menjadi karya penebusan yang mahal. Melalui dua unsur ini, engkau yang dahulu mati, sekarang dihidupkan oleh Tuhan. Dan ketika engkau percaya sungguh kepada Tuhan, hidupmu benar. Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, engkau yang kedapatan benar, maka Tuhan akan mengangkat dirimu. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mati terlebih dahulu, firman Tuhan berkata mereka akan dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memegang roti dan anggur dengan hormat. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terima perkataan firman-Nya, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan mari kita bersama-sama angkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dengan anugerah yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Bersyukur untuk kasih karunia yang melimpah, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Ampuni kami ketika kami masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Melalui pagi hari ini Tuhan kami mohonkan, beri kami terobosan. Seperti halnya Tuhan Kau memberikan peringatan atas bumi dengan adanya gempa. Gempa merupakan gambaran tentang terobosan. Sehingga kalau hidup kami Tuhan terjadi goncangan, Tuhan sedang berbicara secara khusus. Agar kami Tuhan yang sedang mengalami goncangan, kami juga diterobos oleh Tuhan. Sehingga hidup kami diubah menjadi satu pribadi yang baru. Kami ditolong dan kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga masa lalu kami yang kelam semuanya digantikan dengan hal yang semakin baik. Sehingga waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan melihat hidup kami benar dan kami setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh lakukan di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati akan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Ketika mereka yang membawa persoalan, Engkau angkat persoalan itu dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami kemalangan, Tuhan ubah menjadi satu kegemilangan. Berkat Tuhan pagi hari ini bekerja mengalir atas kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami menerimanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pastikan janji Tuhan itu terjadi atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan di dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, saya akan memberikan satu pujian kepada kita semuanya supaya kita diingatkan bahwa hari ini kita memperingati bagaimana Tuhan memberikan hidupnya untuk kita supaya kita tidak hidup lagi di dalam kekelaman. Dan pujian ini adalah lagu ciptaan saya sendiri dan baru bisa dinyanyikan hari ini karena memang temanya tentang pengorbanan Tuhan. Semoga Bapak Ibu semua bisa diberkati melalui pujian yang saya bawakan. Judulnya adalah Allah Keselamatanku. Bersihkan aku dari dosaku, basuhlah aku
aku jadi putih dari salju. Jadikanlah aku baru, hapuskan segala kesalahanku. Bangkitkan aku dari gelapku. Layakkan aku terima anugerah-Mu. Kau Allah keselamatanku, biar ku mengerti pengorbanan-Mu ya Allahku. Ku bawa hidupku, ku akui semua kelemahanku. Haleluya. Bersihkan aku dari dosaku, basuhlah aku jadi putih dari salju. Jadikanlah aku baru, hapuskan segala kesalahanku. Bangkitkan aku
semoga pujian ini memberkati kita semua. Dan saya mengutip lirik lagu ini dari kitab Pemazmur 51. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Saudari Novi. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Melalui pujian ini kita diingatkan kembali bahwa hanya Tuhan Yesus, hanya Allah kita yang menjadi sumber keselamatan dan pertolongan kita. Amin. Baik, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sungguh ajaib. Kasih-Mu bekerja melimpah, bahkan di masa-masa yang sulit, di mana kami mendengar deru perang, persoalan ekonomi yang semakin sukar buat kami. Tetapi kami masih memiliki satu pengharapan yang baru, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama-sama berdoa, menyerahkan terlebih dahulu bangsa dan negara Indonesia, supaya Tuhan Engkau memberikan kepada bangsa ini, kepada pemerintahan, agar roh takut akan Tuhan bertumbuh atas mereka semuanya. Secara khusus Tuhan, untuk pemimpin negeri, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, Tuhan untuk camat, lurah, RT, RW, Tuhan berkati mereka semuanya dengan takut kepada Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini Tuhan boleh kembali mengalami kemajuan, mengalami segala sesuatu yang baik yang daripada Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang menjadi percontohan bagi dunia yang lain. Dan kami percaya Tuhan, doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan jawaban dengan keajaiban. Kami berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan kami yang pagi hari ini tidak bisa hadir, mereka yang sedang sakit, mereka yang bepergian, Tuhan mereka yang berhalangan, yang sedang mempunyai pergumulan persoalan, kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka. Terima kasih, pertemukan kami kembali esok sore di tempat ini dalam ibadah doa, dan juga Tuhan untuk ibadah Paskah hari Minggu, kiranya Engkau menolong dan memberkati kami semuanya. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.